Siapa yang sangka, seorang anak pendiam yang dulu sering dibully, kini mengendalikan masa depan manusia di bumi, bahkan bakal mengubah peradaban di luar angkasa. Elon Musk bukan hanya tokoh teknologi, ia adalah simbol kegigihan, visi revolusioner, dan kemauan tak terbendung. Tapi di balik semua prestasinya, ada kisah yang penuh jatuh bangun, keputusan ekstrim, dan keberanian untuk bertaruh segalanya. Kali ini kita akan mendalami perjalanan hidupnya, lebih dalam, lebih panjang, sekaligus lebih mengejutkan. Mari kita teruskan. Di Afrika Selatan, masa kecil Elon tidak sebatas buku dan komputer. Ia membiasakan diri membaca sampai larut malam, menyerap segala jenis bacaan dari sains fiksi hingga filosofi klasik. Bahkan ada cerita tentang buku-buku besar seperti Foundation, karya Isaac Asimov, atau The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, yang dibacanya dalam hitungan hari, menandakan minatnya pada masa depan dan struktur masyarakat yang rumit. Semua ini membentuk cara pandangnya bahwa teknologi bisa mengubah peradaban. Walau tergolong pendiam, ia menunjukkan sikap kritis sejak kecil. Tak ada yang luput dari rasa ingin tahunya. Suatu kali setelah acara makan malam keluarga, ia bertanya pada ibunya tentang energi matahari, lalu menuntut penjelasan sampai ia benar-benar paham. Mayumas berkata bahwa sikap seperti itu sangat jarang anak usia 8 tahun miliki. Elon memang berbeda. Ketika ia menciptakan game Blastar di usia 12 tahun, ia benar-benar belajar cara membuat logika game dan algoritma sendiri. Game itu sedikit blurry, tapi cukup cerdas untuk menarik minat majalah lokal di Afrika Selatan. Ia berhasil menjual lisensi game itu seharga $50, uang pertama yang ia hasilkan dari hasil karyanya sendiri. Dari situ ia belajar bagaimana suatu ide bisa menjadi nilai nyata, dan bahwa seseorang bisa menghasilkan uang dari kreativitas dan kerja keras. Pindah ke Kanada dan AS bukan hanya soal pendidikan. Di Kanada, ia menggali kerja keras di lapangan, membersihkan boiler, mengecat rumah, bahkan bikin bar di malam hari. Semua pekerjaan itu ia lakukan bukan karena ia punya pilihan lain, tapi karena ia punya tujuan yang kuat, berada di pusat inovasi dunia. Dan setelah masuk University of Pennsylvania, ia tidak hanya belajar di kelas. Ia juga membangun jaringan, ikut klub, bahkan ikut coding marathon. Ia sering bilang bahwa waktu luangnya di kampus ia gunakan untuk ikut diskusi kritis bersama teman satu jurusan, menguji gagasan tentang roket, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Setelah lulus pilihan untuk berhenti dari Stanford dalam 2 hari sendiri bukan impulsif. Ia sadar bahwa dunia digital berkembang semakin cepat, dan Stanford, meskipun akademis, tak bisa mengejar kecepatan revolusi internet. Zip2 kemudian diluncurkan, tapi Zip2 bukan hanya soal direktori peta. Di baliknya ada riset pasar digital, pengembangan algoritma pencarian lokasi, dan antarmuka pengguna yang intuitif, sebuah kombinasi yang saat itu masih sangat langka. Zip2 pun menjadi dilema teknologi dan bisnis pertama Elon. Setelah Compaq mengakuisisi Zip2, Elon tidak bisa istirahat. Ia membiarkan kemewahan mengalir? Tidak sama sekali. Ia melanjutkan ke tahap berikut, X.com. Banyak orang melihat ini sebagai usaha nekat, tapi Elon justru matang mempersiapkan infrastruktur online banking, keamanan kriptografi, antarmuka sederhana, dan ekspansi ke pasar global. Kritik datang karena keberaniannya menantang bank tradisional. Hasilnya, PayPal lahir menyatukan jutaan pengguna dunia. Selama masa PayPal, Elon mengalami 2 hal penting, konflik dewan dan perbedaan visi. Ia ingin mengintegrasikan X.com ke bank konvensional, sementara dewan memilih akuisisi cepat oleh eBay. Saat ia dikeluarkan, ada kritik bahwa ia terlalu cepat mengambil risiko. Namun ia mengambil pelajaran besar. Kamu bisa tidak populer, tapi kalau itu benar, tetap harus maju. Dan hasilnya adalah akuisisi yang mengalirkan dana besar ke kantungnya. Dengan uang itu, Elon tidak membeli villa mewah. Ia menginvestasikan hampir semua kekayaan awalnya ke Tesla, SpaceX, dan SolarCity. Masing-masing proyeknya yang oleh banyak orang dianggap gila, saat itu adalah perusahaan kecil dengan sumber daya yang sangat terbatas. Tesla awalnya hanya alat bengkel kecil dengan beberapa insinyur. Elon ikut turun tangan, bahkan ikut membongkar motor listrik, menyusun desain bodi dari aluminium, dan membuat prototipe mobil Roadster yang kemudian memulai revolusi mobil listrik modern. Ia harus menghadapi kritik media otomotif bahwa Roadster itu adalah mainan mahal, tapi keputusan Elon untuk fokus pada performa dan desain tinggi membalik stigma mobil listrik, menjadi keren, kencang, dan tahan lama. SpaceX, visinya sebenarnya jauh lebih besar. Ia tidak ingin sekedar menerbangkan satelit. Ia ingin mengirim manusia ke Mars. Saat tidak peluncuran pertama roket Falcon 1 gagal, media mengatakan SpaceX tidak akan bisa bangkit. Tapi Elon tetap memicu tim insinyurnya. Mereka memeriksa bahan bakar roket, tekanan tangki, ulang kode, dan memperbaiki mekanik jam demi jam. Pada peluncuran keempat, kemenangan diraih. Falcon 1 berhasil. Itu menjadi titik balik. Sejak itu SpaceX meluncurkan Falcon 9, Crew Dragon,
Starlink, dan Starship. Semuanya membuktikan bahwa roket bisa digunakan ulang dan biaya bisa ditekan. Solar City, dua saudara sepupu Elon mendirikannya. Tujuannya memasyarakatkan energi surya. Solar City sempat dianggap tidak bisa bersaing, tapi integrasi sistem surya, baterai Powerwall, dan jaringan pengeluaran energi memberi solusi lengkap bagi rumah-rumah. Tesla mengakuisisi Solar City, menjadikannya bagian dari ekosistem energi bersih milik Elon. Neuralink, ambisinya luar biasa. Mereka bekerja mengembangkan chip kecil yang dimasukkan ke otak manusia melalui pembedahan minimal. Tujuannya dua macam, yaitu untuk memperbaiki gangguan neurologi seperti kelumpuhan atau Alzheimer, sekaligus mempersiapkan interface otak komputer yang kelak dibutuhkan saat kecerdasan buatan menjadi secerdas atau lebih pintar manusia. Neuralink sudah melakukan uji coba pada hewan dan beberapa sukarelawan manusia. Meskipun masih kontroversial, riset ini membuka jalan baru untuk medis dan pengembangan kognitif. OpenAI. Sejak awal Elon khawatir perkembangan AI bisa lepas kendali. Ia ikut mendirikan OpenAI dengan model open source agar kecerdasan buatan tetap bisa dipantau publik dan berkembang secara etis. Visi awalnya adalah AI untuk semua demi semua. Walau ia mengundurkan diri dari posisi kepemimpinan, kontribusinya tetap sangat besar. OpenAI kini menghasilkan model bahasa besar seperti GPT dan model multimedia lainnya, tepat seperti yang diimpikan. Akuisisi Twitter kemudian muncul. Elon memilih platform media sosial global itu bukan untuk berselancar di timeline. Visi utamanya menciptakan aplikasi super yang bernama X yang bisa menggabungkan media sosial, transaksi finansial, newsletter, live streaming, bahkan AI personal. Ia ingin menciptakan satu platform global serupa WeChat di Cina tapi tanpa regulasi ketat. Kontroversi muncul karena perubahan kebijakan moderasi, algoritma, dan identitas platform. Namun strategi monetisasi dan integrasi teknologi menjadi pusat visi jangka panjangnya. Dalam semua proyek Grabbot-nya itu, ada satu benang merah. Elon menggunakan first principles thinking, mengurai masalah hingga ke elemen paling dasar dan membangunnya kembali dari bawah. Dia tidak mengadopsi status quo, dia memecah asumsi lalu menciptakan ulang solusi. Dan di balik itu, dia bekerja seperti mesin. 80 hingga 100 minggu seperti itu bukan hal yang langka. Bahkan saat krisis datang, ia tidur di lantai pabrik sambil menyiapkan laser cutting body Tesla atau memeriksa tekanan tangki roket di SpaceX. Namun, ini bukan cerita tentang kesempurnaan. Elon mengalami tekanan ekstrem hingga hampir roboh mental. Ia pernah mengaku mengalami insomnia berkepanjangan di masa krisis kedua Tesla. Ia mendapati kenyataan bahwa ia bisa kehilangan keluarganya, reputasinya, bahkan kesehatannya. Semua demi ambisinya. Dia berkata bahwa berada di garis kematian adalah satu-satunya cara untuk tahu apakah kamu benar-benar hidup. Elon juga sering berseteru dengan regulator, pekerja media, bahkan investor. Ia suka menyampaikan visinya secara belang-belangan tanpa menyaring kata di Twitter atau dalam presentasi publik. Akibatnya saham turun naik, kontroversi muncul, tapi ia tetap menunjukkan bahwa perubahan besar tidak memerlukan persetujuan semua pihak. Cukup hasil yang nyata. Pertanyaan sekarang adalah, apa rahasia dari semua itu? Pertama, dia berpikir dalam skala besar, non-linearis. Bukan sekedar bagaimana menjual lebih banyak mobil listrik, tapi bagaimana menjadikan manusia multiplanet. Kedua, dia tidak punya plan B, tapi all in. Ketiga, merekrut orang terbaik dan menuntut mereka maksimal dengan standar ilmu tinggi. Keempat, dia sangat disiplin dalam belajar dan bekerja secara mandiri. Sekarang apakah kamu merasa cerita ini begitu kuat dan membuka wawasan? Jika iya, beri tanda like agar lebih banyak orang bisa belajar dari perjalanan ini. Bagikan pendapat, kritik, atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Menurutmu, apakah model kerja ekstrim seperti ini bisa diadopsi oleh generasi muda masa kini? Dan tentu subscribe channel Kuak Fakta agar kamu tidak melewatkan eksplorasi mendalam seperti ini di masa depan. Satu hal yang benar-benar bisa kita simpan dari kisah Elon Musk adalah mimpi besar seringkali memerlukan pengorbanan besar. Tapi kalau mimpi itu punya nilai untuk seluruh umat manusia, apakah harga itu tidak pantas dibayar? Bagikan video ini ke temanmu yang sedang mengejar mimpi besar. Mungkin saja inilah cerita yang mereka butuhkan untuk tidak menyerah. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.